Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Afri Martiko, Magister Pendidikan selaku dosen pengampu mata kuliah Supervisi Pendidikan. Perkenalkan, saya Ica Anggraini dengan ujung NPM 048. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Strategi Kepala Sekolah dalam mengoptimalkan supervisi akademik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah dasar. Pada materi pertama, saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Kepala sekolah punya peran yang sangat penting dalam meningkatkan mutu pembelajaran, salah satunya melalui supervisi akademik. Namun, di lapangan, supervisi ini sering tidak berjalan maksimal karena kepala sekolah terbebani banyak tugas administratif, ditambah jumlah guru yang cukup banyak, sehingga waktunya tidak cukup untuk melakukan supervisi secara rutin. Akibatnya, proses pembinaan guru jadi tidak berkelanjutan. Hal ini bisa berdampak pada kualitas pembelajaran di kelas yang cenderung dan stagnan. Padahal kalau kita lihat dari Permendikbud 015 tahun 2018 dan Permendikbud Distek 025 tahun 2023, supervisi itu merupakan tugas wajib kepala sekolah. Jadi masalah utamanya bukan karena supervisinya tidak ada, tapi karena belum berjalan secara optimal. Selanjutnya ada rumusan masalah. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini berfokus pada yang pertama, mengapa kepala sekolah sering kekurangan waktu untuk supervisi. Yang kedua, bagaimana jumlah guru yang banyak mempengaruhi pelaksanaan supervisi. Yang ketiga, apa dampak supervisi yang tidak optimal bagi guru dan kualitas pembelajaran. Yang keempat, strategi apa saja yang bisa dilakukan supaya supervisi tidak tetap berjalan meskipun waktunya terbatas. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini juga selaras dengan rumusan masalah. Yang pertama, mendeskripsikan penyebab keterbatasan waktu kepala sekolah. Yang kedua, menganalisis pengaruh jumlah guru terhadap efektivitas supervisi. Yang ketiga, menjelaskan dampak supervisi yang terbatas terhadap guru dan pembelajaran. Yang keempat, mengidentifikasi strategi alternatif yang bisa diterapkan kepala sekolah. Materi selanjutnya ada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus di sekolah dasar. Sumber data primer berasal dari kepala sekolah dan guru, sedangkan sumber data sekunder meliputi dokumen supervisi, laporan, dan notulen rapat. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, semi terstruktur, observasi, dan analisis dokumen. Validitas data diuji dengan triangulasi sumber, metode, dan waktu. Metode ini dipilih karena penelitian ingin menggali pengalaman langsung dari pihak yang terlibat secara nyata dalam pelaksanaan supervisi akademik. Materi selanjutnya ada temuan dan pembahasan. Dari hasil awal penelitian ditemukan beberapa hambatan utama. Yang pertama, beban administrasi tinggi. Waktu kepala sekolah banyak tersita untuk urusan non-pembelajaran. Yang kedua, jumlah guru banyak. Supervisi tidak bisa dilakukan secara merata dan berkelanjutan. Yang ketiga, persepsi guru keliru. Banyak guru yang masih menganggap supervisi sebagai bentuk pengawasan, bukan pembinaan. Dampaknya, pembinaan guru tidak berkelanjutan. Kemudian, inovasi pembelajaran berjalan lambat dan kualitas pembelajaran cenderung dan stagnan. Artinya, masalah supervisi bukan hanya soal waktu atau jadwal, tapi juga menyangkut mindset atau sistem kerja di sekolah. Materi terakhir ada strategi supervisi. Beberapa strategi yang muncul dari hasil analisis antara lain. Yang pertama, delegasi tugas. Kepala sekolah bisa melimpahkan sebagian pekerjaan administratif kepada wakil atau staf agar waktu supervisi lebih longgar. Yang kedua, pemanfaatan teknologi digital. Supervisi bisa dilakukan melalui video pembelajaran, Google Form, atau aplikasi observasi kelas. Yang ketiga, pendekatan partisipatif. Guru dilibatkan secara aktif agar supervisi terasa sebagai kolaborasi, bukan pengawasan. Yang keempat, pelatihan berkelanjutan. Membekali kepala sekolah dan guru dengan keterampilan supervisi yang baik. Yang kelima, komunikasi efektif. Membangun hubungan yang nyaman agar supervisi tidak dianggap menakutkan. Yang keenam, perubahan persepsi supervisi. Supervisi harus dipahami sebagai sarana pembinaan, bukan penilaian atau mencari kesalahan. Kalau strategi-strategi ini diterapkan, supervisi bisa tetap berjalan efektif meskipun kepala sekolah punya keterbatasan waktu.
Kesimpulan dari materi yang saya sampaikan, supervisi akademik merupakan kunci penting dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah dasar. Namun kenyataannya supervisi sering tidak berjalan optimal karena keterbatasan waktu dan jumlah guru yang banyak. Solusinya bisa hanya menambah jadwal, tapi juga dengan menerapkan strategi seperti delegasi tugas, pemanfaatan teknologi, kolaborasi dengan guru, serta perubahan cara pandang tentang supervisi. Dengan pendekatan yang lebih fleksibel, kolaboratif, dan inovatif, kepala sekolah tetap bisa menjalankan supervisi secara efektif walau memiliki banyak tanggung jawab. Demikian pemaparan saya tentang strategi kepala sekolah dalam mengoptimalkan supervisi akademik untuk peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah dasar. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Afri Masdiko, Magister Pendidikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.